Hai Sobat UT, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 8603376667 UPJJ UT Palembang. Akan menjelaskan tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar ilmu filsafat. Di sini saya sudah menyiapkan selebaran yang sudah saya buat lalu saya print. Pertama, ontologi. Ontologi dalam filsafat menjelaskan apa yang dikaji oleh ilmu, objeknya, serta bagaimana hakikat keberadaan atau realitas dari objek tersebut. Terus, penjelasan singkat dari ontologi, apa yang dikaji objek, misalnya fisika, materi, dan energi, biologi tentang makhluk hidup, dan sosiologi tentang masyarakat. Selanjutnya, hakikat realitasnya, ontologi mempertanyakan apa objek itu benar-benar ada, apakah bersifat fisik atau non-fisik, dan bagaimana bentuk keberadaannya. Contoh, dalam psikologi, apakah pikiran itu sesuatu yang nyata atau hanya hasil aktivitas otak? Dalam hukum, apakah keadilan itu benar-benar ada atau hanya konsep? Kesimpulan dari ontologi, intinya ontologi tidak hanya menjawab apa yang dipelajari, tetapi juga bagaimana keberadaan suatu itu secara dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran suatu pengetahuan diuji dan dibenarkan. Penjelasan inti, metode yang digunakan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, misalnya observasi pengamatan, eksperimen, logika, atau penalaran. Sumber pengetahuan, pengalaman, empirisme, akal, rasionalisme, uji kebenaran. Epistemologi menilai apakah suatu pengetahuan itu benar melalui korespondensi sesuai dengan fakta atau realitas, lalu koherensi, konsisten dengan pengetahuan lain, pragmatis, berguna dalam praktik. Epistemologi, contohnya dalam ilmu sains, kebenaran diuji lewat eksperimen dan verifikasi dalam matematika. Lalu, kebenaran diuji melalui logika dan pembuktian intinya. Epistemologi menjawab pertanyaan, bagaimana kita tahu sesuatu, bagaimana kita yakin bahwa itu benar. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, aksiologi. Aksiologi dalam filsafat membahas nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan manusia. Aksiologi menjelaskan nilai-nilai baik, buruk, etika, serta tujuan dan manfaat penggunaan ilmu dalam kehidupan. Penjelasan inti, nilai dan etika membahas apakah suatu tindakan atau penggunaan ilmu itu baik atau buruk, benar atau salah secara normal. Yang kedua, tujuan penggunaan ilmu. Ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga digunakan untuk kesejahteraan manusia, memecahkan masalah hidup, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, cabang utama aksiologi. Estetika, membahas keindahan. Yang kedua, etika, membahas moralitas baik buruk. Contoh aksiologi, apakah penggunaan teknologi tertentu melanggar etika? Apakah ilmu digunakan untuk kebaikan atau justru merugikan manusia? Intinya, aksiologi menjawab untuk apa ilmu digunakan dan apakah penggunaan ilmu itu bernilai baik atau benar. Keterikatan ketiganya, hubungan ketiganya, ketiga konsep ini saling berkaitan. Ontologi menentukan apa yang dipelajarin, lalu epistemologi menentukan bagaimana cara mengetahuinya, dan aksiologi menentukan untuk apa pengetahuan digunakan. Contoh dalam ilmu, ontologi apa objek kajian ilmu, epistemologi bagaimana metode ilmu bekerja, aksiologi apa manfaat ilmu bagi manusia. Ketiganya membentuk satu kesatuan, apa yang dipelajarin, bagaimana mengetahuinya, dan untuk apa digunakan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're